Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan satu hikmah perjalanan manusia ini, yang tadinya saya tidak mengerti makna dari pemahaman Al-Quran yang diceritakan oleh Gus Baha ketika mereka memperingati haulnya Syekh Nawawi Banten, bahwa Al-Quran itu pada intinya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada di huruf ba. Huruf ba ada di titik. Alhamdulillah, dalam berapa hari perenungan ini ternyata titik di sini adalah diawali dari kelahiran manusia yang bersumber dari sperma yang memancar dari alat kelamin pria yang berhubungan dengan seorang wanita yang mempunyai sel telur. Nah, kehidupan manusia ternyata diawali dari satu titik. Titik ini makanya kita berhubungan dengan titik dari, ada dua titik juga di dada kita ini sebagai sumber kehidupan juga. Dari kecil kita menyusui dari seorang ibu. Nah, perhatian kita dalam kehidupan ini tidak menyimpang jauh dari hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan seks itu sendiri. Jadi makanya sangat keras Allah melarang pelanggaran tindakan terhadap hubungan di luar nikah. Ternyata maknanya adalah berkaitan dengan tanda kekuasaan Tuhan. Betapa hebatnya ciptaan Tuhan yang menciptakan satu manusia dari satu titik yang tidak berarti gitu. Dan semua kehidupan manusia ternyata juga menuju titik itu gitu. Jadi apapun dilakukan manusia, mereka punya kebutuhan terhadap hubungan laki-laki dan wanita. Jadi tidak ada yang hebat dalam kehidupan kita di dunia ini. Ternyata kita mempunyai ruang yang sangat sempit, sangat kecil sebetulnya. Walaupun hari-hari kita sepertinya udah luar biasa, bekerja, menjadi orang, menuntut ilmu dan lain-lain. Ternyata prosesnya ya itulah, mereka berebut mencari makan, dari mulut masuk keluar menjadi kotoran, keluar menjadi sperma, menjadi sel telur. Jadi orang suka memperolok-olokkan ketika Allah menjanjikan bidadarinya di surga yang Dia ciptakan dalam keadaan suci dan perawan, seolah-olah itu adalah satu nafsu, bukan satu ibadah. Kalau orang yang mengerti bahwa hubungan suami istri itu adalah satu ibadah, sehingga dalam hubungan itu harus menggunakan
pernyataan bahwa kita mengakui semua zat ini adalah Dia, Rabbul Alamin, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Jadi itulah gunanya adalah Iqra, kita membaca Quran terjemahan agar kita mengetahui siapa diri kita. Ruang gerak kita sebetulnya sangat terbatas, tidak lebih jauh daripada hubungan antara pria dan wanita, tapi harus dengan kesadaran bahwa itu adalah nikmat dari Allah, bukan nikmat yang bisa digunakan secara sembarangan. Nah, di surga itu nikmat itu sangat besar sehingga digambarkanlah dengan bidadari yang banyak. Padahal maksudnya penggambaran nikmat yang besar, bukan masalah persennya yang banyak, tapi orang-orang ateis menganggapnya jumlah, kuantitas, bukan kualitas. Ya, ini namanya fitnah dunia. Selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penafsiran. Kalau mereka tidak diberi Allah rahmatnya karena terlalu banyak dosa, maka dia tidak menyentuh Al-Quran. Jadi yang menyentuh Al-Quran itu mereka yang memang sudah terjaga sifat dan kelakuannya. Bukan berarti kita yang terus beribadah ini tidak punya kebutuhan seks. Wah, itu salah. Cuman kita lebih takut kepada Sang Pencipta daripada kita harus melanggarnya, seperti Nabi Yusuf ketika berlari dari seorang wanita cantik, penguasa, kaya. Itu dia masuk surga karena dia menghindari perbuatan zina itu. Cuman sekali lagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan memperolok-oloknya. Itu sudah banyak ayatnya di Quran yang menyatakan itu. Bahkan mereka pun kadang ketika melakukan perzinahan nyebut nama Sang Pencipta karena nikmatnya, tapi dia tidak membaca, tidak iqra terhadap ayat-ayat Quran yang diterjemahkan sehingga dia bisa mengerti apa maksud yang tersurat dan yang tersirat. Demikian sekedar sharing saya dari Yogyakarta. Marilah kita membaca Iqra Quran terjemahan dari awal sampai akhir sehingga kita bisa melakukan proses pemikiran dalam mendekat kepada Rob kita. Jangan sampai kita pun tidak mengenal Rob, yang mana yang pemilik, yang mana yang nama. Kalau Alhu itu menyatakan semua adalah Dia, itu adalah ismu zat. Semua zat yang ada ini adalah dari Sang Pencipta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh umat manusia.